hijau kuning yang begitu indah. Burung-burung kecil terbang bebas ke sana kemari. Angin berhembus tak terlalu kencang. Tak sekencang angin di lepas pantai, bagai penerima tamu yang tak berwujud, menyapa hangat pengunjung. Ia menyapukan lelah dan penat yang berserakan di benak pikiran akibat aktivitas di kantor seharian. Sungguh itu pemandangan yang sulit ditemukan, bahkan kalau di kota, itu sudah tak ada. Semakin larut memandanginya, semakin cantik dia. Belum lagi ia semakin dipercantik dengan warna biru khas di langit yang begitu cerah yang ditemani oleh kilauan cahaya dari sinar-sinar terakhir mentari di sore itu. Matahari mulai meredup, seakan-akan hilang dari pandangan. Saat itu beberapa sosok pemuda teknisi Pandawa Farm and Fisheries tengah berada di tengah sawah. Bukan untuk bertani, namun untuk memanen hasil budidaya ikannya untuk memenuhi permintaan konsumen. Panen merupakan saat yang sangat dinantikan oleh para pembudidaya ikan. Pasalnya, para pembudidaya bisa mengharapkan untung dari budidaya pembesaran ikan yang sudah dijalaninya. Senyum dan tawa mereka seakan menghilangkan rasa capek yang dialaminya. Komitmen bagi mereka adalah segalanya. Kepuasan pelanggan harus mereka jaga untuk kesuksesan Pandawa Farm and Fisheries. Prinsip dasar dari pemanenan yang perlu dijaga oleh pelaku budidaya adalah ikan harus dapat tetap hidup setelah ditangkap dan ditampung dalam satu wadah. Pada ikan nila yang dipasarkan di pasar lokal dapat langsung dimasukkan ke dalam bak berisi es batu. Berdasarkan prinsip ini, langkah yang perlu diperhatikan dalam pemanenan yaitu tingkat stres yang dialami ikan. Semakin sedikit ikan mendapatkan stres maka semakin besar peluang ikan dapat tetap bertahan hidup. Pada pemanenan ikan, hal yang harus diperhatikan adalah 1. Cara panen. Cara panen adalah proses pengambilan ikan, baik keseluruhan dan atau sebagian dari kolam dipindah ke tempat lain untuk siap dipasarkan. Prinsip cara panen semua ikan hampir sama yakni dengan mengeluarkan air dari kolam ikan dan setelah air berkurang ikan baru ditangkap. Pemanenan dapat dilakukan sebagian, parsial, atau semuanya, total. Jenis pemanenan yang digunakan tergantung pada jenis komoditas yang dipelihara. Umumnya, pemanenan total dilakukan pada tahap pembenihan pada setiap jenis ikan. A. Jenis panen parsial. Panen sebagian adalah dengan cara mengurangi air kolam kemudian ikan yang diinginkan baik jenis dan ukuran dipanen, sedangkan ikan yang ditinggal dapat dipelihara lagi. Pemanenan parsial seringkali dilakukan pada tahap pembesaran pada jenis ikan tertentu, misalnya nila.
B. Jenis panen total. Panen keseluruhan adalah setelah air dikeluarkan dari kolam, semua ikan ditangkap atau dipanen. Pemanenan ini dilakukan dengan cara mengeringkan atau mengurangi isi air di kolam. Untuk menghindari jumlah ikan yang mati atau mengalami kerusakan fisik, proses pemanenan harus dilakukan secara hati-hati. Ikan yang mengalami kerusakan dapat memperlemah kondisi tubuh ikan tersebut sehingga sangat berpengaruh terhadap daya hidup ikan tersebut. Dua. Waktu panen. Kegiatan pemanenan sebaiknya dilakukan ketika suhu tidak tinggi atau sinar matahari sedang teduh, biasanya itu yang tepat adalah pagi hari, pukul 5 sampai pukul 8, dan sore hari, 15.00 sampai 18.00. Pemanenan jangan sampai dilakukan saat terik matahari, karena akan menyebabkan kondisi ikan melemah atau mati. Ikan yang kepanasan, metabolisme tubuhnya akan terpacu sehingga kebutuhan oksigen menjadi tinggi. Bila oksigen yang dibutuhkan ikan dalam jumlah terbatas, maka akan menyebabkan stres dan lemah. Tiga. Umur panen. Masa pemanenan ikan dapat dilakukan setelah masa pemeliharaan 3-4 bulan. Ikan pada usia 3-4 bulan pemeliharaan akan memiliki berat yang bervariasi. Bila ukuran berat dari masing-masing ikan dirasa belum maksimal, maka pemanenan bisa juga dilakukan dengan sistem bertahap, di mana A hanya dipilih ukuran konsumsi pasar. Umur ikan pada waktu dipanen tergantung dari hal-hal sebagai berikut. 1. Jenis ikan. Jenis ikan yang memiliki pertumbuhan tumbuh cepat besar tentu umur panennya juga akan berbeda dengan jenis ikan yang memiliki pertumbuhan relatif lama. 2. Ukuran ikan. Ikan ukuran benih yang akan dipanen memiliki umur yang lebih muda daripada ikan ukuran konsumsi. Peralatan panen. Untuk dapat melakukan panen, maka diperlukan alat-alat untuk melakukan pemanenan. Peralatan yang digunakan juga disesuaikan dengan ikan yang dibudidayakan, baik spesies ataupun tahapan proses budidaya, misalnya panen benih. Jadi, peralatan panen akan berbeda untuk spesies tertentu dan berbeda pula pada tahapan proses budidaya. Untuk memanen benih, tentu saja dibutuhkan jaring, atau serokan yang lembut. Tujuan dari penggunaan jaring yang lembut yaitu agar tidak melukai tubuh ikan. Berbeda dengan benih, untuk ikan konsumsi dapat digunakan jaring dengan ukuran mata yang besar. Spesies ikan yang berbeda ada kalanya membutuhkan alat panen yang berbeda pula. Contohnya, jaring yang digunakan untuk memanen ikan nila konsumsi dapat digunakan untuk memanen ikan bawal konsumsi, tapi tidak untuk sebaliknya.
Ikan nila membutuhkan jaring yang halus agar sisiknya tidak terlepas, sedangkan untuk ikan bawal penggunaan jaring bermata besar dapat ditolerir. Berikut ini adalah peralatan-peralatan yang seringkali digunakan untuk memanen ikan konsumsi dan bibit. A. Serokan. B. Jaring. C. Timbangan. D. Korang atau ember lubang. E. Pompa air. F. Plastik. G. Baskom. H. Centong. Aspek teknis. Aspek teknis dalam pemanenan seringkali diabaikan oleh para pembudidaya pemula. Tidak adanya persiapan yang memadai, pada akhirnya akan memperlama waktu panen. Panen yang seharusnya berlangsung cepat menjadi lama. Pada ujungnya, ikan menjadi stres dan berpotensi susut bobot, penampilan tidak menarik, banyak luka, ataupun lepas sisik. Panen yang baik harus memperhatikan aspek teknis sesuai dengan komoditas yang dibudidayakan. Pemilihan waktu panen untuk menghindari stres, kesesuaian dan ketersediaan peralatan panen, pengorganisasian SDM untuk panen harus sudah tertata sedemikian rupa sehingga panen yang dilakukan dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan efisien. Demikian proses panen parsial yang telah dilaksanakan sore menjelang malam. Suasana persawahan dan dinginnya udara dan air kolam saat itu seakan menghilangkan rasa penat tim Pandawa Far and Fisheries. Semoga lelah kami menjadi lilah ya Rob.